Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Aninggra Putri dengan stambuk A321-23038. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural, di mana saya akan membacakan hasil resume saya terhadap mata kuliah tersebut, di mana materinya yaitu penerapan pendidikan multikultural di satuan pendidikan. Nah, ada tujuannya. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai. Yang kedua, mengurangi diskriminasi, stereotip, dan prasangka. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan namun tetap menghormati perbedaan. Dan yang terakhir, membekali siswa dengan keterampilan sosial untuk hidup harmonis dan dalam masyarakat majemuk. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural, yang pertama itu inklusivitas. Semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama dalam setiap aspek pendidikan tanpa terkecuali. Yang kedua, demokratis. Memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, harmonis. Menghargai martabat setiap individu sebagai manusia seutuhnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, keadilan. Memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyediaan layanan pendidikan serta perlakuan terhadap siswa. Selanjutnya ada bentuk penerapan di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum dan mata pelajaran, di mana terdapat integrasi nilai multikultural dalam mata pelajaran IPS, PPKN, bahasa, agama, maupun sejarah. Yang kedua, menyusun RPP atau modul ajar yang menekankan toleransi, kerjasama, dan keberagaman. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar dan referensi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia baik berupa foto atau video. Yang kedua, penerapan pendidikan multikultural pada proses pembelajaran. Menurut James LeBen, mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang dipikirkan dapat membantu guru. Yang pertama, dimensi integrasi isi atau materi. Yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama atau adil. Dan yang kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Pendidikan multikultural tidak hanya berhenti di kelas, namun melibatkan seluruh ekosistem sekolah, di mana lingkungan sekolah inklusif, membiasakan komunikasi santun, penataan lingkungan dengan simbol keberagaman dan aturan anti diskriminasi serta anti bullying. Yang kedua, peran guru sebagai teladan. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Jadi kesimpulan, penerapan pendidikan multikultural di satuan pendidikan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Ini adalah investasi terbaik untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi yang berkarakter kuat, yang beriman, bertoleransi, berempati, dan bangga sebagian bagian dari bangsa Indonesia yang menjemuk. Penerapannya membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah untuk menciptakan ekosistem belajar yang inklusif, adil, dan membanggakan keberagaman. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran multikultural, di mana terdapat prinsip-prinsipnya yaitu mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran, dan menggunakan pendekatan yang inklusif dan fleksibel. Adapun strategi pembelajaran, menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan keanekaragaman budaya, mengintegrasikan keanekaragaman budaya dalam kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipasi, mendorong diskusi dan refleksi tentang keanekaragaman budaya. Adapun aktivitas pembelajaran, yang pertama, diskusi kelompok tentang keanekaragaman budaya. Yang kedua, proyek kolaboratif tentang keanekaragaman budaya, presentasi tentang keanekaragaman budaya. Yang
Yang ketiga, permainan dan aktivitas yang mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Terdapat juga manfaatnya, yaitu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa yang berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang keanekaragaman budaya. Adapun model pengembangan kurikulum, yang pertama, model adaptif, penambahan atau menambahkan materi kurikulum. Yang kedua, model transformation, mengubah perspektif isi kurikulum. Yang ketiga, model decision making and social action, tindakan nyata dalam isu sosial. Dan yang terakhir, model integratif, memasukkan nilai multikultural ke seluruh pelajaran. Baik, itulah hasil resume saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.